rahasia rumah tangga yang berbahagia. Saya rasa tidak kebetulan kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga. Karena saya merasa hari-hari ini serangan iblis itu banyak ditujukan kepada keluarga. Iblis tentu tidak senang melihat keluarga anak-anak Tuhan itu bahagia. Iblis tujuannya satu, kita sudah tahu, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia berusaha mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera kita. Bahkan dia berusaha menghancurkan, to destroy, menghancurkan rumah-rumah tangga. Sebab itu kita harus waspada, karena kita ini masih banyak kelemahan-kelemahan. Untuk itu kita mau waspada. Nah, mari kita mempelajari dari Mazmur 128. Nyanyian syarat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini ada 2 kali kata berbahagia dan 2 kali kata berkat. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan rindu, Tuhan ingin supaya keluarga anak-anaknya itu berbahagia dan diberkati. Katakan amin, pasti itu. Tuhan rindu melihat kita bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup keluarga kita. Walaupun dikatakan kita hidup di dunia ini cuma berapa puluh tahun. Tapi walaupun berapa puluh tahun, kalau kita bahagia akan senang. Gitu? Bahagia di dunia, lebih bahagia di sorga. Tapi coba di dunia gak bahagia, rumah tangga gak bahagia. Susah bukan? Jadi firman Tuhan itu saya lihat sangat gamblang, sangat tegas, sangat jelas. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan yang sudah kita baca, apa rahasia kebahagiaan? Takut akan Tuhan. Jelas, enggak terlalu sulit untuk dipahami. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap orang di sini bukan hanya istri, bukan hanya suami, tetapi suami dan istri sama-sama. Tapi coba saudara lihat di ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, coba saudara lihat ya. Di atas dikatakan setiap orang, tapi di bawah dikatakan setiap orang laki-laki, suami. Kalau saya melihat ayat ini, saya melihat bahwa peranan memang dua-dua itu sama penting. Pria penting, wanita penting. Tapi yang lebih memegang peranan itu adalah pria. Perhatikan, jelas itu. Sesungguhnya, ditekankan oleh ayat ini. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati suami-suami, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi laki-laki itu punya peranan yang penting. Memang dalam keluarga ini sama-sama penting. Pria penting, wanita penting. Tapi kalau dilihat, ditimbang-timbang, mungkin 60-40. Peranan pria itu 60, peranan wanita itu 40. 60-40. Kalau menurut saya, bukan 50-50. Jadi pria ini memegang peranan penting. Saya sudah melihat banyak. Ketika suami itu takut akan Tuhan. Ketika ayah itu takut akan Tuhan. Keluarganya diberkati. Istrinya bahagia. Ini coba saudara perhatikan ya. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Pekerjaan diberkati. Bahagia engkau. Istrimu, anak-anakmu. Istri dikatakan seperti pohon anggur. Istri subur, bahagia. Dan juga mendatangkan kebahagiaan. Anggur itu kan mendatangkan kebahagiaan bukan? Salah satu buah yang menurut saya paling sip. Apalagi kalau saudara pergi ke Australia waktu musim gugur. Itu ada namanya autumn crispy.
Jadi anggurnya hijau, nggak ada isinya, lalu kremes krius-krius, saudara. Jadi saudara, istri bahagia, mendatangkan kebahagiaan, anak-anak diberkati, dan punya masa depan. Tunas pohon zaitun, tunas itu berarti masih kecil, masih perlu dibimbing memang, perlu dibesarkan. Tapi pohon zaitun itu berguna, semuanya berguna. Jadi anak-anak ini punya masa depan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, cucu-cucumu juga akan diberkati. Sampai anak cucu. So itu mari, ayo saya mengajak pria-pria, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Miliki. Karena itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga kita. Keluarga kita diberkati Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu semua berbahagia. Nah, coba kita akan melihat lebih dalam lagi tentang takut akan Tuhan. Karena kita sering mendengar, tapi kadang-kadang kita tidak kurang mengerti apa itu takut akan Tuhan. Dan terus terang, gereja masa kini itu jarang sekali bicara tentang takut akan Tuhan. Gereja banyak bicara tentang kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Nah itu memang yang disukai orang-orang. Kebaikan Tuhan, itu penting. Kita penting mengenal semua itu, penting. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan kita ini juga Tuhan yang harus ditakuti. Kasih karunia-Nya memang luar biasa. Kebaikannya luar biasa. Kita bersyukur. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang juga bisa menghukum. Tuhan yang bisa marah. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama lebih banyak mengekspos tentang karakter Tuhan yang strength, yang disiplin, yang mendisiplin umatnya. Perjanjian baru Tuhan tampil dengan kasih karunia. Tidak apa-apa, tapi harus seimbang. Nah, mari kita mau coba untuk mengerti ya, apa itu takut akan Tuhan. Saya temukan dua hal. Takut akan Tuhan yang pertama, yaitu takut akan Tuhan. Perhatikan ya. Takut akan Tuhan, arti yang pertama dari takut akan Tuhan, yaitu kita takut kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu juga Tuhan yang menakutkan. Tuhan itu bukan cuma, Tuhan itu juga bisa melakukan hal-hal yang menakutkan. Itu yang dikenal oleh bangsa Israel, bukan, di perjanjian lama. Perkenalan mereka pertama di Gunung Sinai itu kan membuat mereka gentar dan takut. Karena Tuhan muncul dengan guru halilintar, awan yang gelap, api, gunung bergetar. Dan semua mereka ketakutan. Sampai mereka bilang, sudah Musa, kamu aja yang mewakili kami tidak berani sudah. Takut akan Tuhan adalah takut dalam arti yang sebenarnya. Kita takut, kita harus takut. Karena Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Paulus berkata, jangan mempermainkan Tuhan. Di dalam ayat lain, di dalam Ibrani dikatakan ngeri. Kalau Tuhan sudah bertindak itu ngeri. Karena Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Jadi coba kita pahami ini, bahwa Tuhan itu nggak bisa dibuat main-main. Memang kelihatannya saat ini orang berdosa kayak dibiarkan, ya toh? Bukan cuma jemaat saja. Kalau bicara nggak takut akan Tuhan tuh banyak hamba-hamba Tuhan nggak punya rasa takut pada Tuhan. Kenapa? Karena kelihatannya Tuhan tuh kayak diem aja, diginikan diem aja, diginikan diem. Tapi nanti kalau Tuhan sudah bertindak, ampun gitu. Makanya kita tidak boleh mempermainkan Tuhan kita. Tuhan itu bukan manusia. Ya memang Tuhan itu panjang sabar. Tapi jangan kita mempermainkan ya panjang sabarnya Tuhan. Kita harus sadar. Jadi kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Ngeri kepada Tuhan. Ini yang membuat kita tidak berdosa. Ketika kita mau melakukan dosa, kita pikir, kita tahu Tuhan ini gak bisa dipermainkan. Firman-Nya gak bisa dipermainkan. Dan pengertian yang kedua tentang takut akan Tuhan, ini lebih sedikit lunak sedikit. Yaitu kita respect, kita hormat, dan kita segan kepada Tuhan. Respect, hormat. Ya, seperti saudara menghormati orang yang saudara, tentu ada orang-orang yang saudara hormati, bukan? Atau saudara bertemu dengan seseorang yang saudara hormati, respect. Saudara menaruh respect. Gak sembarangan. Hormat kepada apa? Kepada namanya. Ingat, kita orang Kristen itu membawa nama Tuhan loh. Ingat, saudara kita jangan lupa orang Kristen itu membawa nama Tuhan. Kita ini bawa nama Tuhan. Makanya ketika kita bertindak tidak karu-karuan, betul kita nggak mengejek nama Tuhan. Tapi itu sama dengan kita tidak menghormati keberadaan nama Tuhan yang kita bawa. Kita segan dan hormat kepada hadirat Tuhan. Nggak sembarangan kita berada di dalam hadirat Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang takut dan gentar dikatakan.
menjaga hidup kita, terutama pelayan-pelayan. Mari kita hormat segan kepada hadirat Tuhan. Dan kita juga hormat segan kepada firman Tuhan. Sungkan kita kalau tidak menghormati Tuhan itu. Dan takut akan Tuhan itu akan membuat kita pertama, membuat orang itu menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat yang ke-6. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang jauh karena dia takut akan Tuhan. Tidak berani melakukan yang gak benar. Tadi saya katakan bukan cuma jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan gak takut akan Tuhan. Kemudian takut akan Tuhan itu membuat orang berlaku jujur. Amsal 14 ayat 2, jujur, perkataan jujur, perbuatan kita jujur. Karena kita tahu Tuhan itu memperhatikan perkataan kita, perbuatan kita. Nah ini kan yang diharapkan dunia. Mengapa orang dunia itu senang memakai anak Tuhan jadi kasir, ya toh, memegang keuangan? Karena mereka menganggap orang percaya itu punya kejujuran. Karena mereka tahu orang Kristen itu takut akan Tuhan. Amin. Saya bersyukur, saya yakin saudara-saudara ini semua takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita taat kepada firman. Kita berusaha menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Nah ini yang membuat keluarga itu enak, tentram. Kalau suami takut akan Tuhan, istri gak usah bingung. Meskipun dia tugas, mungkin dia harus nginap di tempat lain, nginap berhari-hari meninggalkan istri gak bingung. Gak tiap telepon, lagi apa kamu? Nanti malam isi dudukan, suamiku di mana? Jangan-jangan di tempat dugem. Kamu di mana? Aku coba kita video call, tak lihat Gak ada begitu-begitu. Karena ketika suami takut akan Tuhan, saleh hidupnya. Istri pun tenang, tentram. Amin. Dan berkat-berkat Tuhan pasti menyertai. Oke, kita maju lagi. Saya langsung ajak kepada berkat-berkat. Nanti kita terakhir kita akan lihat bagaimana kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, berkat-berkat. Firman Tuhan itu banyak bicara tentang berkat-berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Saya pernah mendaftar di Mazmur. Mazmur aja. Ini bukan di tempat lain. Saya daftar, saya catat satu persatu. Janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Itu lebih dari 20 janji berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Itu baru Mazmur. Jadi luar biasa. Makanya kalau bicara berkat-berkat dari orang yang takut akan Tuhan itu sudah. Tidak usah kita bingung. Berkat itu pasti menyertai orang yang takut akan Tuhan. Amin. Janji Tuhan pasti dikenapi. Makanya ketika bicara berkat saya juga bingung, mau yang mana yang saya ambil. Karena terlalu banyak, tapi saya akan pilih 3 saja. Yang saya anggap penting, terutama kaitan dengan keluarga. Yang pertama tadi sudah kita lihat, sudah kita baca tadi. Mazmur 128. Saudara juga bisa baca Mazmur 112. Di situ juga diberitakan bahwa rumah tangga akan diberkati dan berbahagia. Pekerjaan, istri, anak, semua dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, dan yang sudah sering kita baca, yaitu bahwa orang yang takut akan Tuhan itu memiliki hikmat. Firman Tuhan jelas berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya takut akan Tuhan, mustahil kita punya hikmat. Nggak bisa. Karena permulaannya hikmat itu, hikmat yang benar loh ya, itu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, disitulah mulai kita menerima hikmat demi hikmat. Dan ada 3 in 1 bukan? Hikmat itu nggak berdiri sendiri. Ada pengetahuan, to know what. Pengetahuan itu kita mengerti apa itu pengetahuan. Kemudian pengertian. Nah, pengetahuan menjadi pengertian. Kita punya mengerti dengan pengetahuan itu kita punya insight to know why. Mengapa? Mengapa kok istriku marah-marah? Ya. Mengapa dia bertindak demikian? Nah, ini penting, mengerti ini penting. Salah satunya, wanita dan pria itu enggak sama. Ada orang berkata gini, wanita itu otaknya itu mirip sebuah kotak dengan tombol-tombol listrik begitu ya, kotak itu. Sehingga dalam kotak itu banyak aliran listrik, cap gitu. Saudara pernah lihat ya, ketika listrik plus minus dalam satu ruangan tuh saling terjadi gitu. Makanya wanita itu memang luar biasa, pikirannya itu multitasking. Kadang-kadang sejenak bicara Indonesia, menit yang kemudian bicara Amerika. Saya sering diajak ngomong istri saya tidak nangkep. Sudah. Habis ngomong Indonesia, Amerika. Ini belum sampai ke Amerika, dia sudah ke Australia. Jadi bingung gitu. Itu wanita ya.
Set pikirannya itu dari A sampai set sampai A lagi, tiba-tiba masuk ke set lagi, waduh itu. Nah itu katanya seorang penceramah. Nah kalau pria, pikirannya kita ini kayak kotak sama, tapi banyak sorokan sudah. Jadi kalau pria itu kalau mikir sesuatu kayak narik sorokan, seret. Nah itu diatur di situ. Jadi enggak bisa pria itu tiba-tiba dari Indonesia lari ke Amerika gitu, enggak bisa. Dia mesti sorokannya dimasukin, ceklek, masuk baru narik yang lain, narik Amerika. Oh baru dipikir Amerika ini. Kalau sudah dimasukkan lagi cekbret, masuk Australia baru dipikir. Itu pria. Jadi sudah jangan kaget. Kalau wanita ngomong, pria gak nangkep itu jangan kaget. Pria itu angel sudah, tidak bisa. Pikirannya tiba-tiba seperti saudara ngikuti ke sini, tidak bisa. Dia kalau sudah sini, ya si pikirannya fokus di sini. Nyeter pikirannya cuma di setir tok. Dijak omong, tidak ngerti dia. Jangan, kan sudah tak omongi. Kapan? Loh kapan dia sudah? Tidak ngerti, tidak masuk. Nah ini misalkan, ini salah satu contoh. Pengertian. Pengertian penting. Kenapa kok istri saya marah-marah tiba-tiba? Nah kalau saudara yang pasangan-pasangan muda harus mengerti. Kenapa kok istri saya marah-marah? Oh, bisa ulan soalnya. Ngerti ya saya? Tiap bulan ada waktunya istri itu suka marah-marah. Kenapa wanita itu begini? Karena wanita itu emosional. Hormonnya kan naik turun dia. Ada 2 macam hormon. Estrogen, progesteron. Tiap bulan tuh naik turun gantian. Itu wanita. Makanya wanita itu lebih bervariatif. Karena memang itu tadi. Kalau pria itu kan dari dulu sampai dari lahir sampai tua hormonnya itu terus ya. Gak ada variasinya. Jadi ini pengertian-pengertian ini membuat kita bijaksana. Ya, yang ketiga adalah hikmat, to know how. Dan ini penting dalam hidup rumah tangga. Punya hikmat, pengertian, pengetahuan, itu penting. Itu kata Amsal. Rumah tangga itu didirikan bukan cuma dengan harta kekayaan, tok rumah tangga itu bisa bahagia, enggak bisa. Enggak menjamin. Makanya Amsal berkata dengan hikmat didirikan. Dengan pengertian diisi. Dengan pengetahuan. Sudah baca Amsal 24, karena itu banyak memperingatkan kita. Jadi dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki hikmat. Dia diberkati dengan hikmat oleh Tuhan. Dia memiliki pengertian, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki hikmat. Bahkan tidak mustahil hikmat Salomo. Wah, Salomo bisa memecahkan hal-hal yang sulit. Itu berkat yang kedua. Yang ketiga ini mungkin saudara jarang memperhatikan, yaitu di dalam kitab Maleaki dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu menjadi milik kesayangannya Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Segulah dalam bahasa Ibrani itu permata, jewels. Permata yang disimpan, dilindungi oleh Tuhan. Coba saya bacakan saja. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, nama kita, Tuhan punya satu kitab yang khusus yang menulis. Tidak semua anak Tuhan ada di situ. Tapi anak Tuhan yang takut akan Tuhan namanya ditulis di situ. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, ya toh? Respect kepada nama Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Oh, betapa kita rindu ya, punya hati yang takut akan Tuhan. Gak tahu sudah rindu mendak, kalau saya rindu. Ya makanya sekarang kita mau tahu bagaimana supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak serta-merta sudah. Takut akan Tuhan itu bukan tergantung kita berapa lama jadi anak Tuhan. Bukan tergantung kita ini sudah melayani apa. Bukan. Tapi kita bisa melihat ada 2 hal bagaimana kita bisa minta, kita bisa menerima hati yang takut akan Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita membaca satu ayat dulu. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Haleluya, puji Tuhan. Jadi harta benda kita bukan hal-hal duniawi, bukan hal-hal materi. Tapi harta yang Tuhan mau adalah hati yang takut akan Tuhan. Ini yang satu saat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bawa ini Tuhan, hatiku, hartaku. Yaitu roh yang takut, yang hormat, yang respect kepada Tuhan. Dan ada 2 bagaimana kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama saya yakin yaitu kita harus minta. Doa, minta.
Why not? Seperti Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Beritahu, aku mau kabulkan permintaanmu. Minta. Dan Salomo bilang, beri aku hati yang berpengertian. Itu dalam mimpi. Berarti itu sudah menjadi kerinduan Salomo. Sampai ceket dalam mimpinya. Biarlah kita juga punya hati yang sama. Tuhan, kalau satu saat mungkin Tuhan datang dalam mimpi, tanya, kita juga menjawab hal yang sama. Tuhan, beri aku roh yang takut akan Engkau. Roh yang respect kepadamu. Dan yang kedua, saya yakin takut akan Tuhan itu datang dari kita belajar firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar tahu, tapi kita belajar. Belajar mengenal Tuhan. Amsal berkata, cari seperti mencari harta yang terpendam. Di situ engkau akan mendapatkan hati yang takut akan Tuhan. So itu mari menjadi kerinduan kita, setiap suami, setiap istri punya roh yang takut akan Tuhan, agar keluarga saudara diberkati dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.